Perkataan yang diberkati ini cukup untuk menjadikan 4 dinding rumah sebagai surga. Di dalamnya standar perlakuan baik terhadap istri didasarkan pada pergaulan baik Rasulullah SAW. Hadrat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hak istri atas suami, Rasulullah bersabda bahwa jika kamu makan, berilah dia makan juga. Jika kamu mengenakan pakaian, berilah dia pakaian juga. Artinya, penuhi hak-hak istrimu sesuai dengan kemampuan dan kapasitasmu, sesuai dengan standar kehidupanmu sendiri. Jangan pernah memukul wajahnya ketika memarahinya, jangan pernah mengatakan hal-hal buruk kepadanya, dan jangan pernah menghinanya. Dan jangan pernah berpisah dengannya kecuali jika terpaksa, maka diizinkan untuk berpisah tempat tidur di dalam rumah. Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikanlah kebaikan dan kesejahteraan para wanita. Wanita diciptakan dari tulang rusuk, artinya secara alami ada kelengkungan seperti tulang rusuk dalam sifatnya. Jika kamu berusaha meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Jika kamu membiarkannya sebagaimana adanya, kamu akan terus mendapatkan manfaat darinya. Maka berlakulah lembut kepada para wanita. Bagaimana teladan yang ditunjukkan oleh junjungan kita Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini? Diriwayatkan bahwa suatu hari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha sedang berbicara dengan nada tinggi kepada Rasulullah SAW di rumah ketika ayahnya Hadrat Abu Bakar datang. Melihat kondisi ini, Hadrat Abu Bakar tidak bisa menahan diri dan maju untuk memukul putrinya. Berkata, kamu berbicara seperti ini di hadapan Rasulullah SAW? Begitu melihat ini, Rasulullah segera menghalangi antara ayah dan putrinya dan menyelamatkan Hadrat Aisyah dari hukuman yang akan diberikan oleh sang ayah. Ketika Hadrat Abu Bakar telah pergi, Rasulullah SAW bercanda dengan Hadrat Aisyah, lihatlah bagaimana hari ini kami menyelamatkanmu dari ayahmu. Lihatlah betapa ini merupakan teladan yang luhur, bahwa beliau tidak hanya berusaha mengakhiri pertengkaran dengan tetap diam, tetapi juga mengatakan kepada Hadrat Abu Bakar yang merupakan ayah dari Hadrat Aisyah untuk tidak mengatakan apapun kepada Aisyah. Dan kemudian segera bercanda dengan Hadrat Aisyah untuk menghilangkan beban dari perasaannya. Kemudian riwayat berlanjut bahwa beberapa hari kemudian Hadrat Abu Bakar datang kembali dan melihat Hadrat Aisyah sedang bercakap-cakap dengan gembira dan tertawa bersama Rasulullah SAW. Hadrat Abu Bakar berkata, lihat, kamu melibatkanku dalam pertengkaranmu. Sekarang libatkan aku juga dalam kebahagiaanmu. Hadrat Aisyah memberikan kesaksian tentang kehidupan rumah tangga, bahwa ketika Rasulullah SAW berada di rumah, beliau selalu sibuk membantu dan melayani keluarga, hingga tiba waktu salat dan beliau pergi ke masjid. Perlakuan kasih sayang dan cinta kepada istri-istri. Mengenai hubungan rumah tangga, nasihat Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin tidak boleh membenci istri mukminnya. Jika ia tidak menyukai satu sifatnya, maka mungkin ia menyukai sifat lainnya. Artinya, jika beberapa sifatnya tidak disukai, maka beberapa sifat lainnya pasti baik. Pandanganmu hendaknya selalu tertuju pada sifat-sifat baiknya. Sikap yang baik dari kedua belah pihak akan menjaga kedamaian dan ketenangan rumah tangga. Rasulullah SAW telah menetapkan hak-hak wanita sedemikian rupa sehingga suatu kali ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa beberapa sahabat memukul istri mereka, beliau bersabda, para wanita adalah hamba Allah, bukan hamba kalian. Beliau SAW bersabda, jangan menampar mereka, jangan mencaci mereka, dan jangan mengusir mereka dari rumah. Kemudian dalam sebuah hadis, Hadrat Muawiyah bin Haidah meriwayatkan, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa hak istri atas suaminya? Rasulullah menjawab, berilah dia makan dari apa yang kamu makan,
berilah dia pakaian dari apa yang kamu pakai, jangan memukul wajahnya, dan jangan membuatnya terlihat buruk. Jika kamu perlu tinggal terpisah darinya untuk memberinya pelajaran karena kesalahannya, lakukanlah di dalam rumah. Artinya, jangan mengusirnya dari rumah. Dikutip dari Jalsah Salana Spanyol, 3 April 2010. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan Hadrat Khadijah radhiyallahu anha, beliau selalu memujinya dengan sangat. Suatu hari, Hadrat Aisyah berkata, Allah Ta'ala telah memberi Anda istri-istri yang lebih baik daripada dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika orang-orang mendustakan saya, Khadijah menerima saya. Ketika orang-orang mengkafirkan saya, dia beriman. Ketika orang-orang menghalangi saya dari harta, dia membantu saya dengan hartanya. Dan Allah menganugerahkan anak-anak kepada saya melalui dia, yakni Hadrat Khadijah. Rasulullah SAW sangat menyayangi Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Suatu kali beliau bersabda kepada Hadrat Aisyah, Aisyah, aku sangat mengenal kemarahanmu dan kegembiraanmu. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana itu? Rasulullah bersabda, ketika kamu senang kepadaku, kamu bersumpah dalam percakapanmu dengan mengatakan, demi Tuhan Muhammad. Dan ketika kamu marah, kamu berbicara dengan mengatakan, demi Tuhan Ibrahim. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, wahai Rasulullah, itu memang benar. Tetapi saya hanya meninggalkan nama Anda dengan lidah saya. Kecintaan kepada Anda tidak bisa hilang dari hati. Sekarang saya ingin menceritakan kepada Anda tentang peristiwa ketika Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu kesempatan menunjukkan perlakuan kasih sayang dan cinta kepada istrinya, Hadrat Safiyah radhiyallahu anha, yang membuat hati seseorang ingin berkorban untuk cinta seperti itu. Masyarakat modern saat ini yang tidak mengetahui tentang kehidupan suci beliau sallallahu alaihi wasallam dengan bangga mengatributkan hal ini kepada Barat dan menirunya. Mereka tidak menyadari bahwa contoh terbaik dari hal ini telah dipraktekkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam secara nyata 15 abad yang lalu. Pada saat kembali dari perang Khaybar, para sahabat menyaksikan pemandangan yang luar biasa ketika Rasulullah SAW sendiri sedang menyiapkan tempat untuk Hadrat Safiyah radhiyallahu anha di atas unta. Rasulullah melepaskan jubah yang sedang dipakai, melipatnya, dan meletakkannya sebagai alas duduk. Kemudian saat membantu beliau naik, Rasulullah menekuk lututnya di depan Hadrat Safiyah dan bersabda, letakkan kakimu di sini dan naiklah ke atas unta. Kisah indah lain dari Hadrat Rasulullah SAW yang dapat disebut sebagai tafsir praktis dari glass with care, yakni perlakukan kaca dengan hati-hati. Kita semua telah sering membaca dan mendengar kisah ini yang selalu membuat orang merasa senang. Rasulullah SAW sangat memperhatikan penghormatan terhadap wanita dan kelembutan mereka. Dalam suatu perjalanan, ketika istri-istri Rasulullah sedang menunggang unta, seseorang yang bernama Anjasyah mulai menggiring unta dengan cepat. Rasulullah SAW bersabda, wahai Anjasyah, semoga kamu baik-baik saja. Pelan-pelan. Tidakkah kamu melihat bahwa kaca-kaca yang rapuh ini bersama kita? Jangan sampai kristal-kristal ini terluka. Jangan sampai kaca-kaca ini pecah. Giring unta-unta dengan pelan. Salah satu perawi kejadian ini, Abu Qilabah radhiyallahu anhu, biasa menceritakan, lihatlah Rasulullah SAW memperhatikan kelembutan wanita dengan menyebut mereka sebagai kaca. Jika orang lain menggunakan ungkapan ini, kalian tidak akan membiarkan orang yang begitu peduli terhadap wanita itu hidup. Pasti kalian akan mencela dia. Hadrat Safiyah radhiyallahu anha menceritakan, ketika kami berangkat dari Khaybar pada malam hari, Rasulullah mendudukkan saya di belakang kendaraan beliau. Saya mengantuk dan kepala saya terbentur kayu pelana. Rasulullah dengan penuh kasih sayang meletakkan tangan beliau yang penuh kasih di kepala saya dan bersabda, wahai gadis,
"Wahai putri Huyai, berhati-hatilah, jagalah dirimu." Kemudian ketika kami berhenti di suatu tempat pada malam hari, beliau berbicara kepada saya dengan penuh kasih sayang. Beliau bersabda, "Lihatlah, ayahmu telah menarik seluruh Arab untuk melawanku, dan dia yang memulai serangan terhadap kami, serta memperlakukan kami dengan cara yang memaksa kami untuk melakukan semua ini terhadap kaummu, yang untuk itu aku sangat meminta maaf. Tetapi kamu sendiri tahu bahwa semua ini terpaksa kami lakukan sebagai balasan." Hadrat Safiyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa akibatnya ketika saya bangkit dari hadapan Rasulullah SAW, cinta beliau telah tertanam begitu dalam di hati saya, sehingga tidak ada orang di dunia ini yang lebih saya cintai daripada beliau.